Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Reni Novi Puspitasari, Magister Sains, dosen Prodi S1 Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dokumen pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat peserta sertifikasi dosen tahun 2023. Ini profil saya merupakan dosen aktif dengan home base di Prodi S1 Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pendidikan formal saya tahun 2002 sampai 2006 saya menempuh pendidikan S1 Pendidikan Dokter di Universitas Hang Tuah Surabaya. Lalu pada tahun 2006 sampai 2009 saya melanjutkan di Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Hang Tuah Surabaya. Lalu pada tahun 2012 sampai 2014 saya melanjutkan pendidikan saya di S2 Ilmu Kedokteran Dasar Minat Farmakologi Universitas Airlangga Surabaya. Mata kuliah yang saya ampuh pada Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya adalah Farmakologi, Obat Tradisional, Pemberdayaan Pesantren 1, Modul Integratif Klinis 2, dan Keterampilan Klinis 8. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah farmakologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari mata kuliah. Mata kuliah farmakologi ini mempelajari tentang farmakologi dasar dan farmakologi klinik, meliputi konsep farmakokinetika, farmakodinamika, pengembangan, penilaian obat, regulasi obat, efek samping, interaksi, dan toksisitas. Dan selanjutnya dapat menentukan terapi yang tepat pada setiap gangguan sistem tubuh. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah farmakologi ini adalah yang pertama, sikap. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan praktek kedokteran, serta mempraktekkan belajar sepanjang hayat dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan maupun praktek kedokteran yang mutakhir. Dari sisi pengetahuan, yaitu menguasai pengetahuan tentang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi laboratorium biomedik dan pelayanan kedokteran. Keterampilan umum, menguasai keterampilan dalam melakukan pekerjaan laboratorium biomedik, menguasai keterampilan dan menganalisis cara kerja obat maupun tanaman bahan obat. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar farmakologi, farmakokinetik, dan juga farmakodinamik. Menjelaskan farmakologi obat sesuai sistem yang ada pada tubuh manusia, menjelaskan interaksi, efek samping, dan toksisitas obat. Mampu menentukan terapi farmakologi pada gangguan sistem tubuh manusia, mampu memberikan terapi farmakologi sesuai dengan etika dan norma agama, mampu memberikan terapi preventif dan non-farmakologis sebelum terapi farmakologis. Untuk materi pembelajaran pada farmakologi ini terdiri dari 14 subtopik bahasan. Yang pertama, farmakologi, farmakokinetik, dan farmakodinamika, dan terapi serta efek samping dan interaksi obat. Yang kedua, pengembangan, penilaian, dan regulasi obat di Indonesia. Yang ketiga, farmakologi obat sistem saraf otonom. Yang keempat, farmakologi obat sistem saraf pusat. Yang kelima, farmakologi obat psikiatri. Yang keenam, farmakologi obat sistem indera dan farmakologi obat sistem muskuloskeletal. Yang ketujuh, farmakologi obat sistem respirasi. Yang kedelapan, farmakologi obat sistem kardiovaskular. Yang kesembilan, farmakologi obat sistem gastrointestinal dan hepatobiliar. Yang kesepuluh, farmakologi obat ginjal dan saluran kemih. Yang ke-11, farmakologi obat sistem reproduksi. Yang ke-12, farmakologi obat endokrin dan metabolik.
Yang ke-13, farmakologi obat hematologi dan imunologi. Yang ke-14, farmakologi antimikroba, antivirus, anti kanker, dan anti parasit. Metode pembelajaran yang digunakan adalah delivery, interaction, dan assessment, yaitu penyampaian materi oleh dosen, lalu dilakukan diskusi dengan mahasiswa, dan terakhir akan dilakukan penilaian. Mata kuliah farmakologi kedokteran secara teori diberikan secara blok dengan metode kuliah interaktif offline di kelas dengan menggunakan LCD dan laptop. Dan untuk materi praktikum farmakologi diberikan di laboratorium farmakologi dengan metode ceramah, diskusi, dan juga demo praktikum. Pada mata kuliah ini memanfaatkan eSorogan yang merupakan salah satu media learning management system atau pembelajaran berbasis web yang dikembangkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Mahasiswa ataupun dosen dapat mengakses atau memanfaatkan eSorogan untuk mengetahui jadwal kuliah, untuk mengetahui materi yang telah disampaikan ataupun materi yang akan disampaikan oleh dosen, serta untuk mengupload tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen. Sebelum saya menyampaikan sedikit cuplikan tentang interaksi dosen dan mahasiswa yang ada di kelas, izinkan saya menyampaikan dulu tentang asesmen yang akan diambil dalam kuliah ini. Asesmennya terdiri dari 70% ujian utama, 20% tugas, dan 10% dari soft skill. 70% dari ujian utama ini terbagi menjadi dua, yaitu 35% UTB dan 35% UAP, baik yang praktikum ataupun teori. Sementara 20% terdiri dari tugas. Tugas ini dibagi menjadi dua, ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Untuk tugas individu ini kita adakan pre-test sebelum dilakukan perkuliahan atau kegiatan praktikum, serta kita lakukan post-test setelah kegiatan kuliah ataupun praktikum. Ada juga laporan praktikum yang diberikan oleh mahasiswa yang harus dikumpulkan setiap akhir dari praktikum pada hari itu. Selain tugas individu, ada juga tugas kelompok, yaitu mahasiswa akan berkelompok mendiskusikan suatu kasus, lalu mereka akan mempresentasikan di depan kelas. 10% soft skill terdiri dari komponen kejujuran, kedisiplinan, keramahan dan sopan santun, serta tidak melanggarnya etika kedokteran serta norma agama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa yang menurut kalian masih menjadi suatu kendala saat tulisan resep? Dosis. Terus contohnya 10 sampai 15 mg. Kamu kalikan berat badannya anak. Contoh ini. Sebagai seorang dokter, Anda akan memberikan terapi amoksisilin dan paracetamol kepada anak di usia 5. Nah, terus kalau di sini amoksisilin 30 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari. Per hari. Berarti satu harinya kalau kamu mau bagi sama 3 kali, berarti ini dosis ini dibagi menjadi 3. Kalau bagi 3. Jadi di setiap apa? Di setiap puyernya itu 150 mg gitu. Iya. Kalau yang amoxicillin itu tadi dikali terus dibagi 3. Dikali berat badan dibagi 3. Dikalikan aja setelah minum. Yang kemarin itu obat-obatnya kan banyak. Misalnya kalau kita punya itu maksudnya nama obat yang dulu ditulis baru MRFA atau obat MRFA obat. Tergantung. Kalau ada MRFA berarti itu sama yang lagi. Berarti di resepnya itu ditulis amoxicillin 150. Ditulis 150, iya. Ya, karena sekali minum.
juga itu harus dihafalkan kalau itu. Jadi kalau misalnya kondisi hipertensi, bagaimana cara menuliskan resep puyer ataupun bagaimana cara menuliskan resep sirup, tablet, kapsul, sudah bisa semua. Hanya masalah-masalah apa ya? Kalau masalah itu malah menurut saya lebih gampang untuk dipelajari. Saya jawab pertanyaannya si Adik itu. Nanti kalau misalnya sudah praktek gitu banyaknya obatnya di mana gitu. Ya baca di situ biasanya ada lembaran apa di etiket obatnya itu ada tulisannya, kamu bisa baca dari situ. Dan itu terus kamu asah, makanya sekarang dokter itu harus ada dasarnya. Ada memang. Pernah? Yang digabung. Karena saya pernah lihat di satu obat itu mengandung ada amoxicillin dan paracetamol. Dokter siapa? Kenapa? Oh, enggak ada. Belum pernah. Amoxicillin ini Apa dong? iya, SPF. Campur dan buatlah sesuai aturan. Full puyer. Bacaannya apa ya Dede? Singkatan dari amila. Jadi ini adalah amila paracetamol ini. Terus paracetamol jadi yang pertama tadi kan mau ditekan kan supaya dia halus, lalu setelah sudah agak halus ya putar. Oke. Bawahnya yo jadi wah ya orang putih oh kili Iya, gitu.